Pernah kepikiran nggak kalau seekor hewan ternak yang kelihatannya biasa aja, ternyata bisa mengungkap sebuah kebenaran yang dalam banget tentang hidup kita? Nah, kali ini kita akan lihat gimana seekor domba, iya beneran, domba bisa jadi kunci buat kita memahami salah satu pelajaran hidup yang paling penting. Kedengarannya aneh banget kan? Gimana caranya coba? Pertanyaan ini sebenarnya adalah inti dari sebuah kisah bijak yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Ini bukan teka-teki biasa, tapi sebuah pelajaran tentang cara kita memandang sesuatu. Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin soal kisah bijak, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih domba itu? Biar kita semua punya gambaran yang sama. Jadi simpelnya gini, domba itu ya hewan yang dipelihara manusia buat macam-macam kegunaan. Mereka ini bagian penting banget dari dunia peternakan di seluruh dunia. Dagingnya buat dimakan, susunya diminum, terus bulunya, nah ini yang jadi wool buat baju hangat. Bermanfaat banget kan? Secara biologis, ya kita semua udah pada tahu lah ya. Mereka itu mamalia, kakinya 4, badannya penuh bulu tebel, terus ya berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Singkatnya, makhluk yang udah sangat akrab lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita udah tahu domba itu apa, tapi kenapa sih mereka dan hewan ternak lainnya itu krusial banget buat peradaban manusia? Nah, ini nih yang paling kelihatan jelas. Nilai praktisnya itu loh. Daging sebagai sumber protein, susu buat nutrisi, dan wool buat bikin kita tetap hangat. 3 hal ini tuh udah jadi fondasi kehidupan manusia dari ribuan tahun yang lalu. Kelihatannya sederhana, tapi pentingnya luar biasa. Tapi ternyata nilainya lebih dari sekedar produk loh. Kutipan ini tuh ngangkap esensinya banget. Hewan ternak itu nggak cuma ngasih kita barang, tapi juga ngasih pelajaran. Mereka ngajarin kita soal tanggung jawab, soal empati, dan juga tentang siklus kehidupan. Ada hubungan timbal balik gitu. Oke, dari fakta-fakta yang konkret, sekarang kita belok tajam. Masuk ke sebuah kisah. Disinilah titik baliknya. Kita akan lihat gimana domba bisa berubah fungsi dari sekedar hewan ternak jadi alat pengajaran yang luar biasa dalam cerita tentang seorang tokoh cerdik bernama Abu Nawas. Cerita kita dimulai dari seorang pria yang lagi pusing 7 keliling. Bayangin deh, dia punya keluarga besar total 10 orang, tinggal di satu rumah yang rasanya sumpek banget. Dia udah mentok gak tahu harus gimana, akhirnya datanglah dia ke Abu Nawas berharap dapat solusi ajaib. Nah, ini dia keluhannya. Sebuah masalah yang, waduh, kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Ruangan yang sempit, uang pas-pasan, dan perasaan kayak tercekik sama keadaan. Dia nggak minta jadi kaya raya, dia cuma pengen bisa hidup nyaman dan punya ruang buat bernapas. Dan jawaban Abu Nawas bener-bener di luar nalar. Bukannya nyuruh geser lemari atau apa, dia malah bilang, beli 1 domba, terus masukin ke dalam rumahmu. Bisa kebayang kan, rumah yang udah sempit jadi makin kacau, berisik, bau. Pas pria itu balik lagi buat ngeluh, nasihat Abu Nawas malah makin gila, tambah 2 ekor domba lagi. Wah, pria itu bener-bener udah diambang batas kesabarannya. Teriak-teriak rumahnya udah kayak kandang. Nah, pas pria ini udah di puncak frustrasinya, saat dia udah ngerasa nggak ada harapan lagi, Abu Nawas akhirnya ngasih perintah terakhirnya. Simpel aja. Sekarang pergi dan jual semua domba itu. Aneh kan? Tapi ya karena udah pasrah, pria itu nurut aja. Dan disinilah momen ajaibnya terjadi. Setelah 3 domba itu dijual, pria itu pulang ke rumahnya. Rumah yang sekarang kosong dari hewan ternak. Dan saat itulah sesuatu di dalam dirinya udah berubah total. Coba kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Coba lihat perbedaannya. Rumahnya nggak berubah sama sekali loh. Ukurannya sama, jumlah keluarganya juga sama. Tapi perasaannya beda 180 derajat. Setelah merasakan betapa kacaunya hidup serumah sama 3 domba, kondisi normal yang dulu dia keluhkan, sekarang terasa kayak sebuah kemewahan. Rumah yang dulu dibilang sempit, sekarang rasanya luas banget. Jadi, ini dia poin kuncinya. Objeknya, yaitu rumahnya, tetap sama. Yang berubah itu adalah cara dia melihatnya, persepsinya. Ini membawa kita ke inti dari kebijaksanaan Abu Nawas. Apa sih sebenarnya pelajaran di balik semua kekacauan ini? Dan inilah jawabannya. Abu Nawas itu sebenarnya nggak lagi nyelesain masalah sempitnya rumah, dia lagi nyembuhin masalah cara pandang. Dengan sengaja membuat kondisi jadi jauh lebih buruk untuk sementara, dia bikin pria itu sadar dan akhirnya bisa menghargai apa yang udah dia punya selama ini.
Jadi, domba-domba itu, dengan semua kekacauan yang mereka bikin, ternyata bukan masalahnya. Mereka itu justru obatnya. Semacam pil pahit yang emang dibutuhkan buat nyembuhin penyakit kurang bersyukur. Domba-domba itu jadi alat buat mengatur ulang ekspektasi si pria dan ngebuka matanya terhadap berkah yang sering kita anggap sepele. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Mungkin kita nggak perlu beneran masukin domba ke rumah kita ya, tapi coba deh kita pikirin. Apa domba metaforis dalam hidup kita? Hal apa yang kita keluhkan hari ini yang mungkin bakal kita kangenin banget kalau tiba-tiba hilang? Kisah ini ngingetin kita buat sesekali berhenti sejenak dan mensyukuri rumah kita, sebelum kita dipaksa buat ngerasain gimana rasanya hidup di dalam kandang.